Senyori, senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Gimana teman-teman? Udah tinggal 2 hari lagi, tapi kayaknya kalau lihat Om Dimas ngedit, harusnya ini video tayang di malam takbiran. Jadi semoga semuanya bisa menjalankan Hari Raya Idul Fitri yang baik. Jadi yang bisa berkumpul bersama keluarga, nikmatinlah momennya, tinggalkan handphone kalian sejenak, berkumpul bersama keluarga. Dan yang memang masih berjuang bekerja di Hari Raya Idul Fitri ini, jangan bersedih. Artinya kalian adalah tulang punggung keluarga yang kuat. Jadi kalau memang kalian dapat uangnya, jangan dikasih ke istri orang atau mungkin ke perempuan lain ya. Kasih ke istri kalian dan anak-anak kalian biar uangnya berkah dan setelah Idul Fitri bisa dapat rezeki yang lancar. Oke, kita akan bahas mobil apa nih? City Hatchback tipe RS 2022. Mobil ini bekas orang yang kurang lebih punya penyakit OCD. Tahu nggak OCD apa, Om? Ya. Jadi OCD itu Obsessive Compulsive Disorder, di mana orang itu tidak betah dengan sesuatu yang tidak rapi atau tidak teratur. Baiknya begini, ketika lo punya sifat OCD, segala pekerjaan lo pasti tuntas, ya kan? Skala mobil lo, rumah lo, semuanya rapi, Om. Minusnya adalah ketika lo menjadi orang OCD, lo tidak punya kata toleransi terhadap sesuatu yang berantakan. Contoh, misalkan gini, ini pekerjaan lo punya untung 100% ya, Om ya. Terus lo ada sedikit kesalahan, kira-kira 5-7%. Kalau orang yang OCD, itu biasanya dicari terus tuh 5-7%. Dianggap gagal. Padahal dia tidak bisa melihat 93%-nya itu udah menjadi profit. Nah, seperti itu ya. Jadi, ya kalau memang kalian mempunyai OCD, kalau bisa OCD-nya itu diatur sedemikian rupa agar bisa menjadi hal yang positif. Oke, City RS 2022 ini punya Om Radityo tadinya. Lalu dia beli mobil ini berwarna merah ya, cukup berani ya, merah ya. Jadi dia beli warna merah ini karena dia ingin menyamakan dengan motor Vespa dia di rumah yang warnanya merah, Om. Nah, dan juga ada beberapa aksesoris, namun peleknya tadinya si Om Radityo pakai replika BBS CH, diganti. Mau pelek BBS-nya kemana, Om? Gua. Ya, kita ganti pakai pelek SSW. Nanti sebelum kita bahas, gue mau kencing dulu bentar ya. Oke, jadi ketika kita lihat Honda City RS ini di harga 350 jutaan, baru belum sama diskon, pasti banyak nih Om target marketnya Om. Jadi ini adalah penerus Honda Jazz, dan ketika kita tahu Honda Jazz itu biasanya sangat identik dengan yang namanya anak muda Om. Udah gitu mungkin bapak-bapak yang sekedar ingin menyalurkan hobi buat modifikasi sambil membeli mobil untuk istrinya. Berkedok tuh Om, berkedok. Jadi bilangnya mau beliin istrinya mobil, tapi dia bisa tetap modifikasi. Lah inilah City-nya. Makanya kalau kita ngelihat ada 2 versi aliran anak muda atau aliran bapak-bapak. Biasanya kalau aliran anak muda potong per, atau mungkin pakai lowering kit sampai pendek-pendek banget gitu kan. Kita juga pernah review dulu mobilnya temennya Nanang, Farhan, kita pernah nyoba. Jadi ini City RS ketiga yang sudah gue naikin. Yang pertama itu si Farhan, yang kedua itu mobilnya istrinya Kevin Mon. Sama tuh Om, berkedok beliin mobil bininya Om, tapi dimodif kan? Surprisingly, mobil ini membuat gue galau total. Karena apa? Gue berpikiran bahwa, oh ternyata Honda brand new, harga segini, enak juga ya. Tapi gue akan menjelaskan pro dan cons-nya setelah gue bahas tentang modifikasi di mobil ini. Lalu kita lihat di bagian velg, yang tadinya pakai BBS CH yang replika, kita menggunakan velg SSW S202 dengan lebar 7,7 dengan offset 38. Jadi gini, kenapa dibuatnya lebar 7 offset 38? Karena pabrikan SSW ini berpikiran 4x100 ini mempunyai market yang sangat luas.
Jadi ada Toyota Yaris, ada Honda Jazz, ada banyak sekali mobil-mobil menggunakan 4x100. Sampai Grid Corolla Om Dimas pun menggunakan 4x100 PCD-nya. Lalu Om, SSW ini bisa dihitung replika atau asli? Ini pertanyaan yang sangat unik. Gini, banyak orang yang berbondong-bondong membuat model yang hampir mirip dengan katakanlah velg-velg Jepang, ataupun mungkin velg-velg dari Amerika, atau velg-velg yang lainnya sekalipun. Tapi SSW memberikan kode SSW S202 dengan palang six spoke seperti ini yang menyerupai, kalian tahu lah ya, gua nggak perlu ngomong lagi. Namun gini, apa yang membuat SSW ini dikenal banyak masyarakat, Om? Finishingnya. Ya, kalau masalah murah, harga itu relatif. Karena kan gue selalu bilang gini, Om, ketika lo ingin modifikasi mobil yang katakanlah harganya 350 juta, at the maximum of the value modifikasi kalian, idealnya itu di 10%, artinya 35 juta ya Om ya. Kalau misalkan lu beli velg original Jepang, pasti budget lu langsung habis gak Om? Habis, ya kan? Makanya ada yang namanya solusi. Jadi kita beli velg-velg Thailand seperti SSW, atau mungkin velg replika dari Taiwan, ataupun mungkin velg produk nasional gitu. Jadi ya itulah, makanya kalau kita beli velg, utamakan budget dulu ya. Kalau budgeting kalian sudah pas, baru kita bisa melakukan modifikasi yang proper dan juga nilainya nggak melebihi 10%. Oke, lalu yang gue suka lagi dari SSW itu finishing warnanya bagus. Jadi beberapa kali gue melakukan paint job terhadap velg pun, gue pasti kadang-kadang masih suka ngambilin warnanya SSW. Contohnya kayak gunmetalnya SSW di velg Fortuner gue yang di 8568 Om. Ya. Itu gue ambil, gunmetalnya bagus. Dan ini juga putihnya bagus. Dia putihnya nggak terlalu kuning dan juga nggak terlalu putih kayak abis gigi divinir tuh Om. Iya. Putihnya kebiru-biruan. Nah, makanya menurut gua warnanya cukup oke. Lalu dia punya PCD itu bagusnya dia single PCD, di mana single PCD ini biasanya velg kalau yang baut 4 itu lubangnya ada 8, yang artinya dia bisa digunakan kompatibel. Itu rata-rata perusahaan velgnya itu nggak mau velgnya itu cuma dijual di 4x100, dia bisa di 4x100 dan juga 4x114,3 gitu. Jadi single PCD ini efeknya sangat bagus di mata ya. Kalau kita ngeliat 4x100 cukup oke ya. Lalu yang kedua, pemilihan ban ini cukup unik. Jadi kalau kita pakai Michelin PS Pilot Sport 4, plus dan minusnya adalah ketika lu di tol, waduh ban ini asik gila John, asik gila. Tapi kalau untuk segi nyaman, ban ini lebih keras dibandingkan Michelin Prima C4, yang dimana Prima C4 sendiri itu untuk lebih ke arah kenyamanan. Tapi kalau masalah ngegrip, Michelin PS4 ini lebih ngegrip dibandingkan Michelin Prima C4. Tapi lain cerita ketika lo pakai dalam jarak tempuh cukup panjang, ban ini lebih cepat habis dibandingkan Michelin yang Prima C4. Nah, kenapa gue pilih ban ini Om? PS4 dapat dari Om Radityo ini bannya Om. Tapi mungkin kalau gue ngelihat, gue turns out gue lihat pakai pelek SSW dengan ban Michelin, tampaknya lebih nyetel. Jadi biarpun peleknya dikatakan tidak asli original Jepang, tapi dengan ban Michelin ini langsung mendongkrak penampilannya. Oke, lalu untuk masalah tinggi mobil, ini kita lihat depan dan belakang. Ini tidak ada lowering kit, karena kemarin gue sempat nanya sama Kevin Mon, lu jangan pernah ngerubah kaki-kaki Honda City, karena yang sudah pasti kenyamanannya akan berkurang dan juga akan lebih keras dibandingkan biasanya. Jadi surprisingly gue lihat begini cukup oke. Tingginya juga masih sopan ya. Depan 3 jari, belakang 2 jari. Jadi udah cukup oke lah. Kalau lu lagi jalan lu lebih pendek dibandingkan biasanya gitu. Jadi menurut teman-teman gimana? Cocok gak? Karena pemilihan warna pelek dan warna mobil itu harus color matchingnya pas. Karena kalau misalkan kita pakai warna hitam atau mungkin warna lain, kayaknya menurut gua agak nggak masuk. Tapi balik lagi, preference warna itu semua bergantung pada selera kalian. Kalian lebih suka seleranya pakai warna apa gitu ya. Lalu untuk bagian luarnya nih kita lihat. Ini casing kuncinya, kemarin Om Radityo cerita dia beli 200 ribuan di Tokopedia. Kalian bisa cari aja casing kunci Honda City hatchback RS, harganya 220 ribu. Gua kalau nggak salah dia ada 2 pilihan warna tuh Om, hitam atau merah. Lucu kan? Ini kita bisa. Nah, dia bisa nyalain mobil sendiri seperti Chevrolet Trailblazer. Dan dimana misalkan kita udah nyalain dari jauh, AC-nya juga ikut nyala, sehingga ketika AC-nya nyala, mobil ini akan cukup adem. Jadi misalkan kita mobilnya habis kejemur
katakanlah setengah jam, 1 jam, kita nyalain dulu sehingga kita begitu masuk mobil, kita buka, mobil ini akan sudah menerima Anda dengan keadaan dingin, John, gitu. Lalu kita lihat aksesoris bapak-bapak yang sudah dipasang Om Radityo, tapi sebenarnya gini, karena warnanya merah, Om, lebih kelihatan antara dia bocah ya, bocah yang baru dibeliin mobil, atau mungkin bapak-bapak. Jadi kayak contohnya talang air model slim, ini City Hatchback punya. Lalu yang nggak bisa ngilangin aura bapak-bapaknya itu sini, Om, seal plate. Nah, ini seal plate begini nih biasanya yang demen udah punya anak nih, Om. Nah, tapi nggak masalah. Ini jadi kalau kita injek-injek ini nggak baret bodinya. Iya. Lalu karpet ini beli di online sekitar 2 jutaan yang model 5D sampai sini nih, Om. Iya, bagus banget ya. Bagus. Cuman kan maksudnya karpet gini kan nggak semua orang mau nih, Om. Iya. Cuman kalau ada karpet ini minimal debu-debunya itu nggak terlalu nempel di karpet dasarnya. Ini harganya sekitar 2 jutaan sampai bagasi. Kita bisa beli juga di Tokopedia. Lalu seal plate-nya juga diganti dengan model aluminium. Kiri dan kanan. Ini harganya sekitar 400 ribuan. Logonya juga sudah diganti merah, semuanya sekeliling. Dan kilometer mobil ini waktu gue ambil itu baru 900, John. 900 km, sekarang udah di 1100. Gue udah pakai 200 untuk melakukan tes kira-kira mobil ini kayak gimana sih kurang lebihnya. Jadi gue akan bisa mengimplementasikan di dalam video, cocok gak buat mobil harian kalian gitu, oke? Oke, lanjut lagi. Tadi kepotong ada beberapa customer yang datang ke Euro House. Jadi pasti banyak teman-teman yang bertanya, si Om Radityo nih kenapa mobil udah dimodif sedemikian rupa dijual, Om? Itu pertanyaan yang paling penting dan krusial. Lagi-lagi karena dia harus mengorbankan mobil ini, anaknya demen sama yang namanya apa, Om? Panoramic sunroof. Jadi si Om Radityo itu tukar mobilnya dikarenakan mobil ini tidak ada panoramik. Jadi anaknya tukar sama Hyundai Creta Prime gua yang warna putih kemarin sudah diiklan bekas Koalek. Jadi sama-sama dapat mobil OCD. OCD ketemu OCD kan? Ya. Udah kelar, Om. Gitu. Jadi kita lihat di bagian belakang hanya ada beberapa penggantian yang tadinya menggunakan seal plate model Mugen-Mugenan, Om. Ya. Ini gua ganti pakai seal plate Euro House lagi nih. Cakep gak? Cakep. Iya, ini hitam ketemu nanti platnya putih, cakep. Pajaknya juga bulan Januari masih panjang. Nih. Contoh orang OCD nih, Om. Ini karpet aslinya disimpan di lakbar. Ini barang-barang standarnya dia disimpan. Charging, sport pedalnya ada di sini. Ini buku-buku manualnya. Mobilnya juga udah di coating. Kaca film juga sudah diganti pakai Crystalline. Sertifikat Hondanya juga masih lengkap tuh. Ya orang kayak mobil baru, bos. Ini apa nih? Oh, ini dompet kuncinya masih ada nih, nggak dipakai. Karena menggunakan kunci model gini. Lalu kita lihat di bagian sininya nih, Om. Ini ditambahin karpet begini nih, Om. Jadi rapi. Dia karpetnya nggak goyang-goyang tuh. Jadi kita kalau mau naruh barang apa, kita taruh tinggal di vakum, beres. Terus yang gue suka dari mobil ini adalah mobil ini mempunyai bangku belakang yang kids friendly banget. Selain dia legroomnya juga luas, dia juga bisa menaruh car seat yang model Isofix. Terus bahan joknya gue suka, anak gue si Aslin bilang, Pi kok joknya lucu ya Pi, ada merah-merahnya tuh. Ini nih. Iya, terus dia legroomnya gede, ciri khas Honda Jazz. Dia bawahnya itu bisa diangkat nih, cuma tuh. Tuh, Om. Iya. Nah, jadi lumayan gede ya, lumayan luas ya. Oke, terus kita duduk di sini juga nyaman. Tuh. Jadi kita bisa bawa car seat, satu istri di belakang, depan kosong. Atau mungkin istri di belakang, anaknya udah rada besar, kita bisa menggunakan car seat seperti ini. Ini car seat gue beli, merek Nuna. Ini cukup oke dan cukup baik. Dia bisa disetel nih adjustmentnya. Tuh. Jadi ini kalau joknya kita ininya kita majuin lagi, dia bisa kita buat tidurin. Jadi bisa single step, lalu dia bisa pakai seat belt ke sini.
Nuna car seat. Dia bisa dari mulai 15 kilo sampai 36 kilo. Yuk, let's go. Kita sudah di dalam kabin. Ini lacinya biasa kecil. Lalu dia punya setir. Enak sekali Om megangnya Om. Iya. Ngegripnya enak, dia udah lengkap dengan pedal shift. Lalu di sini fitur Honda Sensing-nya nggak ada ya, karena ini bukan tipe yang sensing, tapi ini tipe RS biasa. Lalu di sini kita bisa menaruh handphone nih Om. Nah, handphone itu bisa ditaruh di sini. Cuma nih gimana? Oh gini. Cepit. Ah, dorong di belakangnya. Ini juga bisa taruh handphone. Lalu yang keren dari mobil ini adalah kita bawa kabel colok di sini. Ini ada logo handphonenya. Jadi kalau kita colok handphone ke sini itu bisa menggunakan namanya apa Om? Apple CarPlay. Oh iya. Iya, jadi Apple CarPlay, Android Auto semuanya udah bisa di mobil ini. Hanya saja dia tidak bisa dilengkapi dengan yang namanya wireless. Jadi semuanya menggunakan kabel. Lalu ini juga sudah dikasih multi tray. Jadi kita bisa naruh barang-barang yang cukup banyak. Interiornya all black. Tapi gini Om, nih bapak-bapaknya nih model ini, gua nggak suka nih model ini. Apa kayak diamond gitu ya? Tapi nggak apa-apa lah, udah dikasih sama Om Radit kan, masa gua ini nggak bisa dipakai Om di kereta Om. Oke, kaca film depan juga sudah menggunakan crystalline. Lalu yang samping ini masih standar bawaan pabrik. Ini surprisingly mobil ini cukup enak buat harian kota, dalam kota. Jadi mungkin nggak semua orang itu apple to apple gini Om. Ketika lo beli mobil, gue mendingan ngambil unit kereta, gue mendingan ngambil Fortuner second. Karena preference orang tuh beda-beda. Jadi ketika lo pingin membeli mobil bekas maupun mobil baru, pastikan satu Om, garasi lo tuh space-nya muat. Itu yang kadang-kadang orang suka lupa. Ketika beli mobil, berasa Fortuner punya panjang cukup, akhirnya malah apa Om? Mobilnya ditaruh di luar, ya kan? Iya. Apalagi kalau di luar jalannya segini oke kan? Tapi kalau jalanannya kecil kan lu bikin orang susah kan? Iya. Itu nggak berkah juga Om. Gitu. Terus kalau masalah tenaga, menurut gue dengan catatan dia punya 1500 cc, stop and go-nya cukup oke. Tapi mungkin akan lebih oke lagi kalau mobil ini gimana Om? Turbo. Iya. Ini nggak turbo ya? Nggak turbo. Tapi kalau misalkan dia turbo, mungkin harganya akan sama kayak Honda HR-V yang tipe terbaru Om, yang RS, dan juga kayaknya kalau dipakai turbo overspec ya. Iya. Dan mungkin kalaupun turbo dia akan turun cc-nya ke 1200 atau mungkin 1000 gitu. Cukup oke lah, konsumsinya cukup irit. Hanya saja memang either ini dari ban pilot sportnya atau memang Honda begini semua, roadnya saya nggak bisa bohong Om. Iya pasti gitu ya. Iya. Ini mobil empuk. Kalau boleh dikatakan kategori empuknya itu skala 1 sampai 10 di kategori 8. Tapi lagi-lagi ini kilometer 1000. Kita nggak tahu di kilometer 20 sampai 30 ribu ketahanan dia punya shock breaker seperti apa. Jadi di situ kita belum bisa ngetes karena kita juga belum punya mobil yang 20 sampai 30 ribu, jadi kita belum bisa nge-review kaki. Cuman setahu gue kalau lo beli Honda itu ada garansi. Jadi Honda memberikan garansi terhadap segala aspek mobilnya. Kalau misalkan ada apa-apa yang rusak karena kesalahan pabrik, mereka akan ganti dengan yang baru gitu. Cuman kan ada prosedurnya tuh Om. Mungkin biasanya kalau kaki-kaki nggak dimodifikasi, terus mesin juga nggak dimodifikasi, baru garansi itu masih bisa dipakai di kemudian hari. Posisi nyetirnya juga cukup enak. Asli, mobil ini bikin gue galau. Apakah gue harus beli Honda City RS, gue mainin, nanti baru gue jual lagi, atau gue tetap pada mobil Innova? Karena Innova gue udah dibayarin sama Charles Om. Jadi ini penonton tuh pada bingung pasti kan, ini si Charles nih siapa sih main gonta-ganti. Memang begitu, dia punya watak dan sifat. Dari gua kan kenal Charles tuh dari SMP tuh Om. Iya. Dari SMP kita sama-sama pakai Hyundai Atos. Dia pakai Hyundai Atos itu, setelah dia ganti Hyundai Atos tuh dia berkali-kali ganti mobil. Jadi memang dia, maminya semua sama Om. Sama-sama suka gonta-ganti mobil. Jadi kemarin itu sempat nyari mobil kuda kan. Buat apa? Buat hari-hari dia, karena
Maminya baru bikin pabrik di Tangerang, dia harus bolak-balik dari Pondok Indah ke Tangerang, dia cari mobil yang kuat apa. Akhirnya Innova gua dipaksa jual ke dia gitu. Oke, teman-teman semua, mobil Honda City ini dijual di Euro House, kilometer baru 1000, pajak bulan Januari. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung kontak ke gua atau ke Andre maupun ke Kenny. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye.